Fase yang pertama, fase kenabian, dan ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Fase kedua, kekhilafahan 30 tahun kata Rasulullah. Fase ketiga, para khalifah menggunakan sistem kerajaan, ini yang paling lama, 1227 tahun, berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki, ya. Berakhirnya ini masuklah kita pada fase terberat, yaitu fase para penguasa muslim yang zalim, bertangan besi, diktator. Ciri khas penguasanya munafik, fasik, liberal, sekuler, anti-Islam, anti-syariat, dan menzalimi Islam dan para ulama. Ini ciri khas penguasa yang ada di fase keempat, fase kita sekarang. Jadi jangan heran, kok kayak gini? Memang kayak gitu, karena fasenya memang fase itu. Tapi tak lama lagi dengan izin Allah, kata Allah, akan wujud kembali pemerintahan mendunia 100%, kata Rasulullah. Islam akan memimpin seluruh dunia dengan konsep kekhalifahan sistem kenabian. Tahukah Bapak Ibu, Bu, di manakah pusat pemerintahan Islam fase kelima ini? Tahukah Bapak Ibu di mana pusat pemerintahan Islamnya? Ternyata adalah di Baitul Maqdis, Palestina. Takbir. Saya terkaget, memang agak kurang ilmu pasti, ketika membaca penjelasan para ulama salaf seperti Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, bahwa Gaza itu masuk dalam hitungan Baitul Maqdis. Sebagaimana Zekim, Asqalan atau Askelon, ya, terus Asdod dan seterusnya ke atas. Tolong nanti, karena memang kita sedang didampingi atau kami sedang mendampingi orang yang sudah bersitungkus lumus tentang masalah Palestina dan Gaza, tentu banyak hal-hal yang harus diperbaiki nanti Ustadz Husain. Tapi ini yang kami pahami, bahwa Gaza termasuk dalam hitungan Baitul Maqdis. Demikian kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, dan beberapa ulama salaf lainnya. Dengan pengetahuan baru itu, teringatlah oleh kami hadis Nabi yang berkata, selalu ada satu kelompok dari umatku yang terus berperang di atas kebenaran. Mereka senantiasa mengungguli lawan-lawannya. Mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh musuh-musuhnya dengan cara apapun, kecuali hanya beberapa bencana. Dan mereka selalu ada sampai Nabi Isa turun. Nah, ini hadis keren banget. Kemudian bertanya para sahabat, aina hum ya Rasulullah, di mana mereka ya Rasul? Jadi hadisnya selalu ada, berperang, selalu unggul, tidak terkalahkan, tidak bisa dimudaratkan kecuali hanya menerima beberapa bencana. Mereka selalu ada sampai Nabi Isa turun. Di mana mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, hum bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis. Bergetar hati saya saat mengetahui hakikat Gaza masuk dalam hitungan Baitul Maqdis itu menurut para ulama salaf. Allahu Akbar. Maka dengan ini semakin percaya dan yakinlah kita bahwa para pejuang yang hari ini ada di Gaza, baik itu dengan sayap tempurnya brigadir atau jihad dengan serangannya dan lain-lainnya, semakin yakin kami merekalah yang dimaksud dengan kelompok tersebut. Jadi mereka bukan buatan Israel, mereka bukan Syiah, mereka bukan ISIS, ya. Mereka bukan kelompok separatis yang hanya memperebutkan wilayah jabatan kekuasaan. Dusta bila kita pertemukan dengan hadis barusan. Di mana mereka ya Rasulullah? Mereka berada di Baitul Maqdis. Maka kami baca buku-buku dan kitab-kitab yang menulis tentang Taifah Al-Mansurah, pasti arahnya adalah Palestina,
dan dikerucutkan lagi Baitul Maqdis. Dan yang asli di Baitul Maqdis itu adalah para petempur yang tak terkalahkan sejak mereka ada, di antaranya adalah. Jadi hadirin yang kami muliakan, itu yang pertama, akhirnya semakin mantap. Bila beliau sudah 12 tahun di sana, diberi oleh Allah jodoh orang sana, ya. Ini rezeki yang tidak gampang didapat. Dari sekian ratus juta orang Indonesia yang ada, Allah tunjuk beliau, Allah pilih. Karena kata Rasulullah, di dalam hadis qudsi, Allah masukkan ke dalamnya hamba-hamba terpilih Allah. Hamba-hamba Allah yang terbaik. Jadi bukan sembarangan orang bisa menjadi penduduk sana. Beliau sudah punya KTP sana. Kami tanya tadi, Ustadz bisa masuk ke sana lagi kondisi sekarang. Beliau mengatakan, kita coba dengan izin Allah. Tak tahulah setelah pulang ini, tapi insya Allah kita tidak akan lagi kesulitan dalam masalah visa segala macam itu, nggak butuh lagi. Saya sudah punya KTP sana. Kenapa tidak? Wong istrinya orang sana. Satu orang ya Ustaz ya. Baru satu kata beliau. Itu kalimatnya jelas ya, kalimat laki-laki baru satu. Ala kulli hal kita tidak usah ngeributin yang bagian kalimat terakhir ini. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, saya dari sejak kelas 6 SD sampai masuk ke Pondok Pesantren Tawalib Padang Panjang, kelas 1 SMP-nya, kelas 2, salah satu cita-cita saya yang tertinggi adalah saya bisa berperang nanti ke Palestina. Dari kecil. Semakin saya besar, remaja, masuk saya ke tingkat SMA, keinginan itu semakin besar. Ketika saya tamat, saya pergi ke Mesir, saya cari jalan untuk bisa. Singkat cerita, sampai hari ini, sampai saya duduk di sini, keinginan besar itu tidak pernah padam, tapi tak pernah dipanggil oleh Allah ke sana. Maka bila ada doa-doa saya yang belum Allah kabulkan sampai hari ini adalah saya minta untuk menjadi penduduk Palestina, tinggal di Palestina, berperang di Palestina sampai Palestina merdeka dan saya mati syahid di Palestina. Itu doa saya dari kecil sampai sekarang, tapi sekali lagi Allah tak pilih saya. Secara fisik ya, Allah tak pilih saya. Dan ini adalah luka yang sangat dalam, cuma saya tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah tugaskan saya di bidang lain. Hadirin yang saya cintai, beliau Allah pilih di sana. Seperti Bang Onim, Allah pilihkan. Berarti mereka menurut Allah adalah hamba-hamba yang terbaik. 2 bulan yang lalu Ustaz, waktu kami menyalurkan bantuan dari Sumatera Barat di Jakarta, dan dia adalah salah seorang di antara pihak perlawanan, kami shooting, kami videokan, dan juga beliau mengatakan, kapanpun antum ingin berjumpa, kami akan jembatani ke Qatar, karena beliau adalah paman kandung kami, yaitu Ismail. Kemudian, kami katakan, bagaimana dengan bantuan-bantuan kaum muslimin yang lain? Semua bantuan dengan izin Allah sampai, kecuali melalui satu pintu yang saya meragukannya, dan sebaiknya jangan pernah kalian masukkan ke sana, yaitu kedutaan Palestina yang ada di Jakarta. Ini minta maaf Ustaz, yang menyampaikan beliau. Jadi Syekh ini berkata, tolong jangan salurkan bantuan kalian ke kedutaan Palestina yang ada di Jakarta. Menurut kami, mereka belum sebau, seruh, sejiwa. Dan bahkan bagi kami, mereka kami anggap sebagai penghalang dan bahkan pengkhianat perjuangan. Ini kata mereka ya. Kemanapun bantuan kalian, termasuk ke Ustadz Muhammad Hussein Gaza, insya Allah sampai, ke Bang Onim, insya Allah sampai, ke Dompet Duafa, insya Allah sampai, disebut semua. Ya, tapi ke yang ini saya sarankan jangan. Sejak saat itu, saya memiliki azam sendiri, bahwa saya akan sangat berhati-hati. Ketika mengajak umat, saya katakan, bukan Palestina yang butuh kita, tapi kita yang sedang butuh-butuhnya pada Palestina hari ini. Palestina tanpa kita, Allah akan menangkan Palestina. Palestina tanpa kita, Allah akan tolong Palestina. Tapi kalau kita numpang,
dalam kemenangan yang mereka raih dengan izin Allah. Kalau kita numpang dalam perjuangan yang pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling beruntung sejagat ini adalah kita. Gitu, Pak. Bu, saya selalu mengumpamakan ibarat kapal besar. Coba sekarang tayangkan di slide kita 5 fase hadis sahih menurut Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Saya minta izin ya, berdiri, boleh? Ini matan hadisnya. Ini matan hadisnya riwayat Imam Ahmad, sahih menurut Syekh Ahmad Syakir. Lihat sekarang terjemahannya. Rasulullah berkata, sejak saya diutus, kalian semua akan memasuki 5 fase. Ini dia. Fase yang pertama, fase kenabian. Dan ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Fase kedua, kekhilafahan, 30 tahun kata Rasulullah. Fase ketiga, para khalifah menggunakan sistem kerajaan, ini yang paling lama, 1227 tahun. Berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Ya. Berakhirnya ini masuklah kita pada fase terberat, yaitu fase para penguasa di Muslim yang zalim. Bertangan besi, diktator. Ciri khas penguasanya munafik, fasik, liberal, sekuler, anti-Islam, anti-syariat, dan menzalimi Islam dan para ulama. Ini ciri khas penguasa yang ada di fase keempat, fase kita sekarang. Jadi jangan heran, kok kayak gini? Memang kayak gitu. Karena fasenya memang fase itu. Tapi tak lama lagi dengan izin Allah, kata Allah akan wujud kembali pemerintahan mendunia. 100% kata Rasulullah, Islam akan memimpin seluruh dunia. Dengan konsep kekhalifahan sistem kenabian. Tahukah Bapak Ibu, Bu, di manakah pusat pemerintahan Islam fase kelima ini? Tahukah Bapak Ibu di mana pusat pemerintahan Islamnya? Ternyata adalah di Baitul Maqdis, Palestina. Takbir. Saya bertanya-tanya, kenapa lah orang Gaza ini unik? Orang Gaza itu unik. Beberapa sahabat kami, mereka itu tidak akan pulang kecuali setelah jadi doktor. Jadi di sana itu profesor, doktor bukan orang yang langka. Mereka orang berpendidikan semua. Dan mereka jenius-jenius, pinter-pinter. Setelah mereka selesai, cita-cita mereka cepat kembali. Kami tawarkan, kita rayu agar bisa tinggal, stay bersama kita. Kami berikan jabatan, pekerjaan, gaji yang baik. Dia kata, tidak, saya mau pulang, saya mau berjuang untuk Palestina. Saya mau merdekakan Palestina. Saya mau majukan Gaza, Palestina. Jadi mereka luar biasa, wajar ya pintar-pintarnya mereka ngalahin Israel. Dengan ala kadarnya, dengan senjata yang diracik dari rumah, bahkan pakai senjata dari gula, bisa ngebom. Masya Allah ya, ini wajar, pintar banget mereka. Karena memang mereka diberkahi, penduduk yang paling diberkahi. Rata-rata mereka pencinta Quran, hafiz-hafiz Quran di usia kecil. Dan mereka seluruhnya boleh dikatakan murabitun dan mujahidun. Allahu Akbar. Baik. Jadi ini tempat posisi pemerintahan Islam mendunia adalah Palestina, Baitul Maqdis. Bahkan kata Rasulullah di dalam hadis nomor 3297, Nabi berkata, hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, Rasulullah berkata bahwa nanti khilafah Islamiyah akan berkumandang di Baitul Maqdis di akhir zaman. Berkumandang di Baitul Maqdis di akhir zaman. Kita lihat gambarnya sebentar. Nah, kami bicara tentang masalah kapal tadi. Perhatikan. Ayo, tafadhol. Ini ya, 5 fase tadi. Fase pertama, fase kenabian. Fase kedua, fase kekhalifahan. Fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini fase keempat. Kita sekarang berada di sini dan sudah di penghujung. Sebentar lagi masuk kita pada fase kelima, Islam kembali memimpin dunia. Insya Allah. Pada fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Fase kelima, Islam memimpin 100% dunia. Di fase ini sedang kosong kepemimpinan Islam seluruh dunia. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fase ini pasti berakhir dan kamu masuk fase kelima. Bapak Ibu, fase pertama, kedua, ketiga, bila Nabi mengatakan ad-dunya bahrun amiq wa qad gharaqa fihi nasun katsir, dunia ini bagaikan lautan yang sangat luas lagi dalam.
kita harus ada di atas kapal untuk sampai ke pulau harapan, yaitu ridho, cintaan Allah, surga Allah. Pulaunya itu berarti harus di atas kapal. Kapal pertama Nabi yang memimpin. Kapal kedua para khulafaur rasyidin. Di kapal yang sama pemimpinnya adalah para khalifah dengan sistem kerajaan. Tapi di fase keempat kapalnya sedang tidak bersama kita. Ibaratnya kita sedang terapung-apung sekarang. Ya, kita sedang terapung-apung sekarang. Pulau udah dekat, tapi kita sedang berat ini, sedang terapung-apung. Kita harus bertahan hidup. Yang nampak cuma bangkai ikan paus. Yang nampak hanya bangkai ikan paus, terapung-apung. Naikilah bangkai ikan paus itu. Sebusuk apapun, naiklah ke atasnya. Untuk bertahan, untuk menjaga eksistensi kita, untuk terus menyembah Allah. Ketahuilah, ikan paus bangkai di dalamnya ada ulat, ada belatung, ada kuman, ada bakteri. Betul ya? Dan busuk sekali baunya. Dan itu tidak akan bisa menyampaikan kita kepada pulau harapan, itu kemenangan Islam di akhir zaman. Allah enggak akan bisa. Bangkai ikan paus tidak akan mampu menjaga keberadaan kita agar tidak tenggelam, musnah sia-sia. Inilah dia, bangkai ikan paus itu adalah demokrasi. Menjijikkan. Demokrasi yang dibangga-banggakan dunia hari ini ibaratnya bangkai yang menjijikkan. Tapi itu yang ada sekarang, paham? Fase pertama, kedua, ketiga kita punya kapal besar. Dan sebentar lagi kapal besar akan Allah datangkan. Dan kapal itu ternyata dinakodai oleh para pejuang Palestina hari ini. Melintas di depan kita. Sedang menuju kepada pulau kemenangan. Kita naik ke atas, maka kita akan terhitung sebagai penumpang yang ikut memperjuangkan kemenangan Islam. Dan Islam pasti menang. Dan kita ada di dalamnya. Tapi kalau kita tak naik ke atas, nggak apa-apa. Kapal tetap akan sampai ke pulau kemenangan itu. Kemenangan sebentar lagi. Kalau kita tak naik, tak apa. Tapi kalau kita mau naik, makanya saya katakan tadi, bukan Palestina yang butuh kita. Tapi kita yang butuh Palestina. Mereka yang sedang mengepalai, mengomandoi dan menjadi kapten bagi kapal perjuangan ini. Untuk menuju kemenangan sebentar lagi. Kalau kita merasa kita yang butuh, kita yang numpang naik. Naiklah ke atas, walaupun kita harus bayar. Ikut dong, kami mau jadi penumpang. Dengan kita, kapal sampai. Tanpa kita, kapal tetap sampai. Tapi kalau kita naik ke atas kapal, penderitaan kita tidak akan sia-sia. Sebab kita nanti terhitung sebagai orang yang punya pahala terbesar di bumi ini karena ikut memerdekakan Masjidil Aqsa. Ikut memerdekakan Palestina, walaupun jasad kita di Indonesia. Badan kita di Indonesia. Kita numpang di perjuangan yang sedang dikayuh oleh Palestina hari ini. Ya. Dan semua yang mereka dapatkan dalam pahala, kita hak mendapatkan pahala yang mereka dapatkan. Jadi ini ibaratnya begitu. Kapal perjuangan ini insya Allah sebentar lagi akan sampai dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, saya cintai. Kalimat ini, waktu kami kemarin, saya sebulan yang lalu baru pulang dari Aqsa. Sebulan yang lalu, tanggal 9 Januari. Alhamdulillah, kami bawa jemaah dari border Tabah. Pas masuk, border Tabah itu agak mirip-mirip dengan Bali lah sedikit. Kawasan wisata, cantik. Tapi merah. Ya. Pas beliau gantengnya Masya Allah. Orang Palestina memang cakep-cakep ya. Ganteng banget. Baru saja jadi pengantin. Ketika kami datang dengan uraian air mata, dia menyambut kami. Dan dia berkata, ketika semua orang takut ke Palestina, ketika semua orang lari dan menjauhi Palestina, kalian nun jauh dari Indonesia datang berkunjung kemari. Selamat datang wahai saudara akhiratku. Selamat datang, sampaikan kepada orang Indonesia. Persis seperti yang Ustaz Husain sampaikan tadi. Kami sangat mencintai kalian dari lubuk hati kami yang paling dalam. Masya Allah. Lalu kami bertanya, Muhammad, kenapa banyak sekali orang sekarang di Tabah ini biasanya sepi? Kenapa banyak sekali? Tapi kayak zombie, kayak mumi semua. Jalan tanpa ekspresi. Sambil membuat surfing, sambil membuat lalak renang. Tapi mereka tanpa ekspresi, tanpa gembira. Seperti mumi berjalan. Kami bertanya, kenapa banyak sekali? Apa kata beliau? Semua mereka ini adalah yang lari dari kota-kota yang sekarang sedang terjadi perang. Ya, mereka lari
antara Benyamin, Setanyahu ya, bukan Netanyahu. Setanyahu melarang mereka, jangan keluar dari Israel. Kalian sedang dibenci dunia hari ini, jadi biar tetap sini. Kami gratiskan hotel-hotel, kami gratiskan villa-villa, kami gratiskan apartemen-apartemen ya. Semua penginapan, makan minum kami kasih, makanya penuh Tabah itu. Orang Israel semua, tapi tidak ada bahagia di wajah mereka. Wajah ketakutan, wajah stres, wajah trauma, wajah segala macam yang mengerikan itu ada pada mereka, Pak. Maka apa yang dirasakan oleh muslimin, mukminin, mukminat Gaza hari ini ternyata mereka juga merasakan bedanya kalau kita ada yang diharapkan Allah. Apa kita harapkan? Ridho Allah, cinta Allah, naiknya derajat kita di sisi Allah dan surga Allah. Sementara mereka yang diharapkan apa? In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu menderita, ketahuilah mereka juga menderita. Rakyat Palestina hari ini menderita, betul. Tapi bukan berarti rakyat Israel tidak menderita. Wallahi demi Allah, mereka juga menderita. Bedanya lagi, rakyat Palestina rindu syahid, rindu pertemuan dengan Allah, tak takut mati. Kalau orang Yahudi, Allah sendiri yang umumkan dalam Al-Quran, manusia yang paling takut dengan kematian adalah orang Yahudi. Dan mereka benar-benar ketakutan. Jadi Ustadz, waktu kami di Yerusalem, di Bethlehem, kita lihat mereka masing-masing bawa senjata tempur itu. Sendirian berjalan berdua, bertiga, jarang mereka sendirian, tetap berkelompok. Apa kata si Muhammad tadi? Tuh lihat. Mereka kemana-mana bawa senjata itu bukan jagoan. Itu tandanya mereka sangat penakut dan pengecut. Nggak berani mereka kalau tidak bawa senjata. Seolah-olah semua orang mau bunuh mereka. Ya orang jahat. Orang jahat di mana-mana mana ada yang tenang hidupnya. Mana ada yang tenang hatinya. Hadirin yang saya cintai, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kalau kita cerita tentang Gaza, Palestina, maka sesungguhnya secara mutlak Allah akan tolong mereka, Allah akan menangkan. Saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh siapa Syekh yang ikut tampil di acara 212 kemarin? Yang Syekh Ahid namanya. Kan siapa yang meliput acara 212 Desember di Jakarta? Beliau naik ke atas panggung dan berkata, kalaulah tidak ada Tufanul Aqsa 7 Oktober, maka Masjidil Aqsa sudah tidak ada lagi sekarang. Kalaulah tidak ada 7 Oktober, kalaulah tidak ada Tufanul Aqsa, serangan yang terjadi tanggal 7 Oktober itu, maka jalur Gaza ini sudah lenyap. Kalaulah tidak ada Tufanul Aqsa 7 Oktober, maka manusia di muka bumi terancam oleh Zionis internasional. Jadi jasa dan berkah keberadaan 7 Oktober itu luar biasa Bapak Ibu. Kan ada sebagian yang bertanya-tanya, kenapa pasti nyerang duluan ya? Akhirnya rakyat sipil yang jadi korban. Tuh lihat gara-gara ini, nggak apa mikir mereka. Beliau sudah berkali-kali mengkantar. Ustadz Husin berapa kali mengkantar. Ini loh. Dan dikuatkan lagi oleh Syekh Ahid tadi ya. Syekh Ahid. Boleh mengatakan kalau tak ada 7 Oktober itu hilang sudah Masjidil Aqsa kita. Kenapa demikian? Tanggal 26 Septembernya ternyata pemerintah Zionis mengundang sebanyak-banyaknya perwakilan Yahudi yang ada di seluruh dunia untuk ngumpul di Masjidil Aqsa. Coba tayangkan Masjidil Aqsa kita. Jadi diundang tanggal 26 September. Yang mana Masjidil Aqsa? Yang ada kubah emas atau abu-abu? Ya ada bilang abu-abu, ada bilang kubah emas. Yang mana yang benar? Yang benar dua-duanya. Kenapa? Yang Masjidil Aqsa itu seluruhnya. Ini kawasan Masjidil Aqsa semua. Yang ini namanya Kubah As-Sakhrah atau Dome of the Rock. Yang ini namanya Masjid Al-Qibli. Sholat di dalam sini, di sini sama nilainya. Seluruhnya Masjidil Aqsa. Oke ya, paham? Baik Bapak Ibu, ini dengan nikmat dan izin Allah. Al-Fakir yang bicara, paling tidak setahun itu 2 kali ke Aqsa. Paling tidak. Dan selalu bawa rombongan jamaah demi rombongan jamaah. Ini bila ada izin Allah lagi, insya Allah 2 hari setelah kami akan kembali terbang. Umrah plus Aqsa. Dan membawa istriku yang tercinta, mana? Dengan izin Allah ya, membawa si putra kami. Dengan izin Allah. Bapak Ibu, jadi ini yang Masjidil Aqsa. Tanggal 26 September
pemerintah Zionis Israel mengundang sebanyak-banyaknya perwakilan Yahudi yang ada di seluruh dunia. Ternyata hadir ratusan ribu orang, Bapak Ibu. Bukan sedikit, hadir ratusan ribu orang. Ngapain mereka di sini? Di sini mereka menodai kesucian Masjidil Aqsa kita. Mereka melakukan acara-acara ritual keagamaan Yahudi yang menjijikkan dan sesat. Sambil joget-joget, nyanyi-nyanyi, nari-nari. Dan betul-betul mereka tidak ada menganggap penghargaan sedikit pun. Puncak acara mereka meniup trompet dari tanduk sapi. Di dalam keyakinan agama mereka, kalau ini sudah ditiup, itu menandakan satu, tempat ini sudah milik Israel. Dua, di tempat ini 4 bulan kemudian sudah berdiri kuil Solomon atau Solomon Temple. Ya, harus sudah berdiri 4 bulan kemudian. Berarti harusnya Januari Solomon Temple sudah berdiri di sini. Maknanya Masjidil Aqsa kita harus sudah diruntuhkan. Ya, harus sudah diruntuhkan. Masalahnya selama ini niat mereka untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa selalu terhalang karena keberadaan dan para pejuang-pejuang lainnya. Ini yang menjadikan mereka tak mewujudkannya. Dan itu sarang utamanya jihad Islam, sarang intinya ada di jalur Gaza. Ya, ada di Gaza. Dan Gaza selama ini tidak bisa ditaklukkan. Kami baca dalam buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, Ustaz. Ternyata dari 2006 mereka melakukan serangan. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021. Enggak ada satupun di mereka yang berhasil. Bahkan makin lama perlawanan semakin hebat. Dan sekarang kalau begitu penghalang satu-satunya untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa adalah CS. Mereka bertekad tanggal 8 Oktober kita ratakan jalur Gaza. Matikan semua manusia termasuk padam. 8 Oktober, apa kata dunia terserah. Memang karakternya begitu, nggak peduli apa kata dunia. PBB saja sudah anak buahnya. Tanggal 8 Oktober. Niat mereka ya. Alhamdulillah berita ini bocor. Dalam artian intelijen berhasil mendapatkan secara akurat, valid berita bahwa tanggal 8 Oktober tak akan dihaji. Maka mereka membuat gerak cepat mendahului sehari, yaitu tanggal 7 Oktober. Dan itulah puncak pesta terakhir ya orang-orang Yahudi. Paham sampai di sini? Dilakukan serangan yang itu menjadikan kehinaan sepanjang sejarah mereka ada. Dan ini adalah peperangan tersengit dan paling memalukan untuk Islam sepanjang umurnya. Dan dia tidak akan bisa tutupi rasa malu ini. Takbir. Kok kurang greget takbirnya? Mungkin karena ibu-ibu ya. Coba Bapak. Takbir. Bu, jangan Bu, yang saya minta Bapak. Pak, ayo Pak. Takbir. Allahu Akbar. Oke Bu, coba sekarang Ibu ya serentak. Takbir. Ya, namanya juga ibu-ibu. Takbir. Allahu Akbar. Tapi gimana-gimana, ras terkuat di muka bumi Ibu loh. Segagah-gagah apa kami kalau nggak ada Ibu, kami lemes Bu. Bahkan kami nggak ada. Masya Allah, barakallahu fikum, wahai tonggak negara. Ibu dikasih dinobatkan dalam Islam gelar yang sangat bagus ya. Tonggak negara adalah wanita, tapi bukan kami, sedih kami Bu. Baik, kita lanjut ya. Jadi sudah paham sekarang apa gunanya 7 Oktober? Kalau tidak ada 7 Oktober, tidak ada Tufan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa kita sudah hilang. Kalau tidak ada, Al-Aqsa kita sudah hilang. Gaza kita sudah hilang. Dan dunia juga terancam. Oke Bapak Ibu yang kami cintai. Sekarang seperti yang kami bahasakan tadi. Karena puncak acara kita adalah kita sekarang menunjukkan bahwa kita sangat butuh dengan Gaza. Kita sangat butuh dengan Palestina. Kita ingin menjadi penumpang kapal besar, kapal induk yang sedang melintas di depan kita untuk memenangkan dunia kembali. Dinakodai oleh dan lain-lainnya oleh rakyat Gaza dan Palestina yang luar biasa.
Kapal itu sedang melintas, ayo berlomba-lomba naik. Dan kita membeli tiketnya. Dengan niat, aku ingin sampai di pulau yang sama, yaitu kemenangan akhir zaman, kemerdekaan Palestina, bebasnya Masjidil Aqsa, dan aku ingin didapatkan dalam status di sisi Allah pejuang kemerdekaan Palestina. Persis seperti yang disampaikan oleh saudara kita di Palestina yang sedang berjihad. Kalian, hai Indonesia, tetaplah di kampung halaman kalian. Jangan ikut-ikutan perang kemari, malah membuat susah kami. Betul. Seperti kata beliau tadi, ini makhluk apa? Dari mana? Kita ini kecil-kecil, pendek-pendek, hidung pesek-pesek, nggak memenuhi syarat. Dan mengejek, kata, kami lebih tahu siapa lawan kami. Kami mengerti dengan medan ini. Dan kami sudah melakukan jihad yang panjang melawan mereka. Kami mengerti dengan bahasa sini. Dan ini juga struktur dan ininya sangatlah rapi dan ketat. Tidak sembarangan bisa bergabung. Maka kalian tetaplah di Indonesia. Kami menjadi saksi di hadapan Allah atas cinta kalian kepada kami. Bila kalian ingin ikut berjuang dan mendapatkan pahala pejuang bersama kami. Yang kami minta satu. Senantiasalah kalian jaga doa kalian kepada Allah untuk menguatkan perjuangan ini. Jadi ini yang paling mereka tunggu-tunggu dari kita. Doa kita kepada Allah. Dan itu doakan seperti mereka sedang berjihad gak putus-putusnya. Seperti itulah hendaknya kita berdoa tidak putus-putus. Lepas sholat wajib angkat tangan. Ya Allah, saudaraku di Palestina. Mau berbuka puasa. Ya Allah, saudaraku di Palestina. Sepertiga malam terakhir habis tahajud. Ya Allah, ketika menunggu pesawat di waiting room apalagi sedang delay. Ya Allah, saudaraku di Palestina. Sedang hujan turun lebat. Ya Allah, saudaraku di Palestina. Terus doakan, yang didoakan 4 hal. Pertama yang didoakan adalah rakyat yang masih hidup. Yang kedua yang sudah meninggal. Yang ketiga yang sedang berjihad. Yang keempat terlaknat. 4 hal ini masuk dalam doa kita. Ulangi kembali yang kita doakan pertama. Rakyat Israel Palestina masih hidup. Yang kedua yang sudah meninggal. Yang ketiga para pejuang yang masih sedang berjihad. Yang keempat terlaknat. Ini didoakan terus, doakan. Dan doa saudara ala zahril ghaib, dia tidak tahu kalau kita mendoakannya sangat mustajab di sisi Allah. Doakan, doakan, doakan. Infonya saya dengar sekarang bisa menulisnya lebih kecil lagi dari ini. Kertas lumayan besar, nulis kecil-kecil. Nanti kalau bacanya pakai teropong kita jadinya. Oke, baik. Jadi ibu-ibu, sampai di mana kita tadi? Sampai doa. Iya, baru doa kan? Yang kedua, kalian pastikan tolong kami dengan media yang ada di tangan kalian. Beritakan semua berita apapun yang hak tentang Palestina, tentang Israel. Sebarkan sehingga orang dari tak tahu jadi tahu. Orang tak peduli jadi peduli. Orang tak simpati jadi simpati. Orang tidak bersama kami akan membersamai kami. Dengan media kita yang ada. Dengarkan berita-berita yang hak, sebarkan, teruskan, lanjutkan. Beri komen dan seterusnya. Maka kita ikut berjihad pakai media kita. Yang ketiga, jangan pernah kalian tambah amunisi mereka untuk menyerang kami. Putuskan mata rantai ekonomi mereka. Boykot produk-produk mereka. Alhamdulillah Majelis Ulama kita sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Haram bagi orang Islam membeli produk-produk Israel. Dan yang keempat, bila kalian diberi oleh Allah titipan harta, maka kirimkan. Kirimkan, kami pakai untuk melanjutkan perjuangan. Sebagiannya kami makan untuk mengobati yang luka-luka. Sebagian kami akan belikan buat amunisi perjuangan. Semua sulitnya perjuangan. Medan yang kami tempuh, menyambung nyawa, jihad kami. Yang kami lakukan, kalian berhak mendapatkan sepenuhnya yang kami dapatkan. Allahu Akbar. Jadi kita disuruh tetap di Indonesia. Nggak usah sibuk-sibuk mau berangkat ke sana. Tapi lakukan langkah-langkah tadi ya. Maka kita berhak mendapatkan pahala mereka. Dalam hal ini, Bapak Ibu, saya siang ini ngajak Bapak Ibu. Seperti kata Nabi, man jahaza ghazian
faqad ghaza. Orang yang membantu. Orang yang membantu orang yang sedang berjuang. Orang yang membantu orang yang sedang berperang. Orang yang membantu. Alhamdulillah. Yahdikumullahu yuslih balakum. Orang yang membantu orang yang sedang berperang di jalan Allah, dia sama dengan orang yang berperang. Ini nasihat dalam sekali. Kita tetap di Indonesia menjalani hidup normal, sementara yang bersabung nyawa mereka, yang berhadapan dengan bom mereka, yang menghadapi kelelahan, keletihan adalah mereka. Kita tetap di Indonesia, tapi kita bantu mereka, maka kita sebenarnya sedang dianggap oleh Allah ikut berjuang. Dalam hadisnya jahaza ghazian, bekali mereka, modali mereka. Ketika mereka makan, tapi kita niat, ya Arab, jadikan makanan yang kami kirim ini ya Allah, membuat tulang punggung mereka tetap kuat. Alhamdulillah. Masyarab. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, sejak 7 Oktober sampai hari ini, saya selalu keluar dari Sabang sampai Merauke dengan izin Allah. Pulang kami hanya sehari 2 hari, langsung keluar lagi. Sehari 2 hari langsung keluar lagi. Dan kami menganggap ini adalah yang bisa aku lakukan di Indonesia untuk saudara Palestinku. Ya, jadi non-stop. Kita juga terus bergerak, berharap kepada Allah, walaupun saat ini fisik ini tidak ada di sana, tapi tetap ada di Indonesia, kita ikut memberikan kepada umat jembatannya supaya mereka sampai kepada matlamat tertinggi mempersamai Palestina. Oke, kita lanjut terakhir tadi, bantu mereka, maka kita sedang membuka peluang terbesar untuk diri kita sendiri. Saya teringat dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 15. Apa firman Allah? Di ayat 14-nya Allah berfirman, perangi mereka orang-orang kafir yang jahat. Niscaya Allah akan azab mereka melalui peperangan kamu terhadap mereka. Coba buka sebentar ayatnya. At-Taubah 14:15. Ini dia, Masya Allah ya, buram sekali di sini. Di sini, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini satu paket, satu ayat. Perintah Allah, perangi mereka. Allah akan azab mereka melalui peperangan kamu, Allah akan hinakan mereka, Allah tolong kamu mengalahkan mereka, dan pasti sembuh semua rasa sakit dalam dada kamu. Jadi perintah Allah adalah perang ya. Tetapi ayat ke-15-nya, ayat terus ayat 15. Ini masih satu ayat. Allah akan hilangkan semua rasa amarah dalam dada kamu. Nah, nomor 7 ini poinnya kita. Semua dosa-dosa kamu Allah akan putihkan. Semua dosa-dosa kamu akan Allah putihkan. Ibu pengen masuk surga insya Allah. Bapak ingin masuk surga Pak? Amal soleh Bapak, Ibu sudah terlalu banyak atau masih sedikit? Baik. Dosa Bapak, dosa Ibu sangat banyak atau sangat sedikit? Serius? Amal sangat sedikit, dosa sangat banyak. Dan pengen masuk surga? Enak banget. Sama sebenarnya, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang sangat sedikit amal. Sementara dosa nggak karuan banyaknya. Kita tak tahu, berhakkah saya menjadi surga atau tidak. Tapi melihat jalan yang dibukakan Allah, kita punya peluang besar untuk positif menjadi ahli surga. Allah akan putihkan semua dosa-dosa kita selama kita ikut di dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Caranya Bapak Ibu begini. Saya ingat sebuah kisah di dalam kitab Lelaki Soleh ya, yang ditulis oleh guru kita almarhum Ustadz Muhammad Abu Jibril Abdurrahman. Beliau memuat sebuah kisah menarik tentang seorang sahabat yang tidak mau diselenggarakan jenazahnya oleh seluruh sahabat yang lain. Meninggal Bu, meninggal. Kemudian tiba-tiba para sahabat berdatangan tapi tidak ada yang mau menyelenggarakan. Tidak dimandiin, tidak dikapanin, tidak dikubur, tidak disolatkan. Apalagi dikuburkan. Mendinginlah jenazah itu, datang Rasulullah. Kenapa kalian tidak selenggarakan jenazahnya? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, orang ini sejak dia masuk Islam, kami belum pernah lihat dia sujud untuk sholat kepada Allah.
Sholat pun nggak pernah, padahal udah masuk Islam. Kami tak pernah lihat dia puasa, baca Quran, zikir, sedekah. Kami tak pernah lihat dia melakukan kebaikan ya Rasulullah. Yang kami lihat selalu orang ini dalam dosa kepada dosa yang lain, dosa kepada dosa yang lain. Durhaka pada orang tua, memutuskan tali silaturahmi, menipu orang lain, menzalimi, berzina, membunuh, sampai dia mati ya Rasulullah. Orang ini hanya buat dosa saja. Sehingga kami merasa tak layak orang ini kami selenggarakan jenazahnya. Mendengarkan itu Rasulullah SAW terdiam. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, saudaraku, apakah ada salah seorang di antara kalian yang pernah menyaksikan yang bersangkutan ini melakukan suatu amal soleh tertentu dalam hidupnya? Ada enggak di antara kalian? Kalau ada tolong angkat tangan, berdiri. Katakan apa amalnya, di mana dan kapan. Tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan. Kamu, kata Rasul, silakan. Lalu dia berdiri, ya Rasulullah, suatu hari saya dan dia pernah ribat sama-sama dalam sebuah peperangan melawan orang kafir ya Rasulullah. Waktu daerah Anu di waktu Anu, bersama Anu ya Rasulullah. Satu malam suntuk saya dan dia ribat. Ribat itu apa? Roda semalaman sedang jihad. Jadi di malam hari ini ada petugas untuk memata-matai gerak-gerik musuh. Tidak tidur itu semalaman, harus mengawasi gerak-gerik musuh. Lagi ngapain musuh, ada pergerakan enggak menyerang tiba-tiba dan sebagainya. Petugas yang sedang ronda ini amalannya disebut dengan ribat. Saya dan dia ya Rasulullah ribat semalaman suntuk sampai pagi. Cuma itu yang saya ingat. Mendengarkan itu berubah mimik wajah Rasulullah. Besar bola matanya beliau. Kemudian beliau sing-sing lengan bajunya. Langsung semata-mata, semena-mena beliau langsung tiba-tiba ingin angkat jenazah itu dan menyelenggarakannya dengan tangannya yang suci dan mulia. Mendengarkan ini, melihat ini, para sahabat yang lain langsung berlomba-lomba ingin ikut menyelenggarakan jenazahnya. Rasulullah sendiri mau menyelenggarakan. Setelah dimandiin, dikafani, setelah itu disolatkan. Enggak tanggung-tanggung, Rasulullah langsung yang memimpin menjadi imam solat. Allahu Akbar. Saat akan dikuburkan, Rasulullah yang masuk ke dalam, satu orang sahabat yang lain menunggu jenazah. Disambut kemudian saat akan diletakkan di liang lahat, apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlin nar, adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya ashhad, saya bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Ya Allah, hanya sekali ikut perang, itu pun amalnya. Semua dosanya yang pernah dia buat dalam hidupnya dianggap oleh Allah. Namanya dipastikan ada di dalam surga. Kenapa? Karena dia masuk dalam ayat 14 tadi. Dan di ayat 15 Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Kita tadi berkata bahwa kita ingin masuk surga. Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah. Sekarang di bumi ini tidak ada peperangan yang paling suci, perjuangan yang paling agung melebihi yang terjadi di Palestina hari ini. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak ada peperangan yang lebih agung, lebih suci melawan manusia yang paling biadab, manusia yang paling bangsat, manusia yang paling bajingan, paling teroris melebihi yang ada di Palestina hari ini. Musuhnya adalah Yahudi. Sementara Palestina adalah bangsa beriman yang sangat tangguh, sabar, dan penuh tawakal. Mereka tidak memelas minta bantuan, tapi mereka tidak menolak kalau ada yang mau menumpang dalam perjuangan menuju kemenangan ini. Maka sekarang kapalnya sedang melintas di depan kita, ada yang mau naik, angkat tangan nanti. Saya mau ikut naik Buya, saya mau jadi penumpangnya, saya mau dalam perjuangan itu Buya, saya bayar Buya, demi bisa menyertai diri saya dalam peluang yang ada di cerita tadi, dalam ayat ini. Dan juga semua pahala para mujahid mengalir kepada kita. Allahu Akbar. Kemudian harta yang kita keluarkan jadi beda nilainya. Selama ini kita memberikan untuk bantuan kemanusiaan semacamnya, itu nilainya sedekah. Tapi kalau sudah untuk memperjuangkan agama Allah, walaupun yang menerima tetap orang yang sama,
dipergunakan untuk kepentingan sama, tapi karena niatnya adalah untuk memperjuangkan agama Allah, maka nilainya infak fi sabilillah, dan kita terhitung sebagai pejuang di sisi Allah. Bu, mungkin ibu sudah banyak ngaji, alhamdulillah kami yakin. Kalau sedekah berapa kali lipat Allah kembalikan kepada kita? 10 kali lipat. Sedekah 10 kali lipat. Tapi kalau infak fi sabilillah berapa kali lipat Allah kembalikan pada kita? 700 kali lipat Allah kembalikan kepada kita. Plusnya adalah kita terhitung ikut sebagai pejuang itu sendiri. Plusnya lagi adalah semua dosa-dosa kita Allah putihkan. Plusnya lagi nama kita tercatat positif sebagai ahli surga selama kita tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Maka dengan izin Allah, kita mulai dengan izin Allah. Nanti siapa saja yang maju ke depan, saya mau untuk Palestina yang tercinta. Tolong bawa kami, sertakan kami. Nanti kami akan kalungkan kepadanya, bismillah, syal. Ini syal, ini adalah lambang perlawanan Palestina. Ini adalah lambang perjuangan. Ya, kita akan kalungkan. Lalu kita doakan orang yang bersangkutan, terimalah hambamu ini ya Allah. Masukkan dia. Ya. Jadi yang pertama, ini ada Al-Quranul Karim. Kita berikan kepada setiap orang yang akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan perjuangan kemenangan Palestina. Siapapun kita maju ke depan, Buya kami tak bawa uang, nggak apa-apa. Sekarang ada uang nggak apa-apa. Nanti ditransfer saja. Kami berharap ada nomor rekening panitia, sisihkan nomor rekeningnya. Nanti maju ke depan. Setelah selesai kami kalungkan syal ini. Setelah itu ditulis namanya, nomor HP-nya, lalu transfer ya nanti ke nomor rekening yang ada. Infak yang kami sebutkan, kami mulai dari yang tertinggi dengan izin Allah, karena Allah akan kembalikan berapa kita berikan. Maaf ini, kalau kita hitung-hitung dunia, kita kasih 1 juta Allah kembalikan. Hitungannya begitu ya. Kalau kita kasih 10 juta, maka Allah kembalikan 7M kepada kita. Dan Allah maha menepati janji. Sekali lagi, ini adalah bentuk hadiah terbesar dalam hidup kita, untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk Palestina. Saya katakan tadi, tanpa kita naik, Palestina akan tetap dimenangkan oleh Allah. Tapi dengan kita naik, kita sedang memberi hadiah terbesar untuk diri kita sendiri, sambil ikut dalam membersamai perjuangan Palestina.